Dinyatakan, nah lalu ada teknisnya undang-undang manajemen ASN. Setiap ASN yang ingin ikut pilkada adalah statusnya harus mengundurkan diri. Nah dari kita itu yang mengundurkan diri, saya ejak aja ya, Pak Sekda, nanti kalian cari Pak Suhaimi, kemudian Pak Sekda, Pak Suhaimi, Pak Sri Suwanto itu, tapi kan ini artinya bahasa di ininya ya. Kalau secara pernyataan mereka mundurkan diri, memang kan sebelum pendaftaran. Nah, yang berkas sampai sekarang masuk itu, kemudian kalau yang PJ dulu kan Kaspin, Pak Kaspin, Bu Lilis, nah, kemudian Pak Erlin, Pak Saipul. Nah, termasuk ada satu orang Pak Daldin, Eselon 3, yang kabak di Setuan. Nah dia mengikuti wakil Bupati Gunung Mas kalau tidak salah ya. Nah ini namanya Daldin ya itu. Nah dari beberapa orang itu sistem administrasi negara atau yang melingkup dari ASN itu ada yang masuk BUP itu atau batas usia pensiun, kemudian ada APS itu atas permintaan sendiri dia mengundurkan diri karena mengikuti itu statusnya kan harus ini. Nah itu. Kemudian ranah yang teknisnya selanjutnya nanti kan di KPU ya. Nah, karena pada saat pendaftar kalau itu kan ada surat pernyataan mundur diri, tapi pada saat penetapan nanti itu sudah ada bahwa yang bersangkutan memang betul bukan PNS lagi. Dan sekarang memang sudah berproses mereka, proses pensiun dan pengunduran diri. Berarti nanti pas daftar tuh dia masih PNS ya? Ada maksudnya statusnya masih pengajuan masih kapan? Waktu mendaftar ini? Ya, waktu mendaftar. Iya. Karena proses pensiun ini, tapi nanti bisa untuk berkas pemulihan kan KPU nanti. Nah nanti mengacu ke peraturan KPU bahwa berkas mereka itu sudah dinyatakan bahwa mereka bukan ASN lagi. Bu, seandainya mereka batal maju, Bu, boleh balik lagi ya, Bu? Nah itu bukan ini saya sih ranahnya, itu kembali ke mereka ya. Cuma dari masing-masing. Nah kemungkinan nanti juga pasti KPU berdasarkan peraturan KPU-nya, artinya kan ini apa untuk rekap untuk berkas-berkas pasti ada konfirmasi ke kami secara teknis di administrasi kepegawaian. Bu, terkait Pak Sekda yang mengundurkan diri ini penggantinya seperti apa, Bu, teknis administrasinya? Kalau sementara ini Sekda itu kan kita memang apa yang disampaikan beliau tadi kan bahwa beliau nanti setelah ini kan dia PLH dulu ya. PLH karena Anda umroh. Nah pada saat umroh itu kan memang PLH itu kan statusnya tidak bisa apa-apa ya, hanya melaksanakan ini dari segi anggaran keuangan itu kan tidak bisa. Tapi proses beliau yang umroh ini kita nanti mungkin Pak pimpinan mengangkat seorang PLH pelaksana harian, tapi secara definitif memang masih beliau Sekda. Nah di proses untuk pensiun beliau kan memang beda dengan yang JPT pertama ya, kepala SOPD lainnya. Kalau Pak Sekda ini langsung presiden tiap negara, dan ini juga sudah berproses. Artinya pada saat beliau nanti datang balik dari umroh itu sudah mungkin keluar ininya SK pensiunnya. Nah, jadi itu artinya menghalang supaya kelihatan apa nanti tadi sampai Pak Sekda itu netralitas ya. Nah dan ini pun BKN dalam hal ini yang memang lembaga menangani ASN sesuai Undang-Undang Manajemen ASN ini sudah koordinasi dengan kami. Artinya prosedur maupun aturan sudah diikuti mereka sesuai ketentuan. Berarti sejak mengundurkan diri itu penunjukan PLT-nya kapan, Bu? Ya setelah biasa PLH itu kan bertahap nih. PLH bisa 3 kali ya, PLH baru PLT. Nah PLT kemudian nanti mungkin 2 kali kurang lebih 2 minggu atau apa, nanti saya lihatnya secara teknis nanti Pak Gubernur menunjuk PJ ya, PJ dulu sampai 3 bulan baru kita selter. Tapi ya itu pimpinan kalau memang mau cepat tapi selter kembali kita untuk definitif boleh. Bu, itu aja. untuk formasi CPNS itu kan kualifikasinya Bu ada yang hukum S1 hukum dicari, tapi banyak yang ilmu hukum itu sama apa beda nggak sih Bu? Nah saya kurang tahu tuh, nggak bisa, bukan teknisnya kita ya. Nanti di pemberkasannya itu nanti kan sistem ini aplikasi yang menggol dan tidaknya ya. Nah, artinya bukan apa tadi? Untuk yang hukum ini kan PNS Pemprov ya Bu ya, banyak yang ingin daftar tapi yang dicari S1 hukum, sedangkan banyak lulusan S1 ilmu hukum.
Oh, enggak masalah, yang penting hukumnya. Karena Iya. nanti jabatan di CPNS itu dia punya jabatan analisa bidang hukum. Kan kayak itu formasinya. Sekarang kan di format pengumuman kan sudah mengacu ke jabatan. Karena sebetulnya sekarang itu semua pejabat loh. Tidak hanya disebutkan itu pejabat eselon 3, eselon 4 maupun eselon 2 ya. Staf pun sekarang ada namanya. Itu di SK-kan tuh, fungsional tuh. Dia jabatannya analisa ini nih, analisa kebijakan, analisa penata usahaan hukum. Jadi semua Berarti kualifikasi pendidikannya masih dalam ranah hukum nggak apa-apa masih ya? dalam ranah hukum. Oke. Ya, dan untuk kita Pemprov Kalteng memang terus terang kita mempermudah nih, artinya mempermudah kriteria itu, artinya ya silahkanlah putra-putra daerah kita ini kesempatan baik, Nah, dan IP-nya aja 25 ya, 2,50 aja kan kita setingkat provinsi. Artinya tidak bukannya politis kita supaya jangan lagi nanti orang-orang dari ini. Nah sekarang kesempatan itu gunakan ini. untuk putra putri daerah. Iya ya? bersaing ini. Ini Kalteng dari provinsi ke 14 kabupaten kota untuk IP kita 2,50 disepakati. Salah satunya supaya mengakomodir. Kita sama tahu kan tingkat IP kita ini. Nah jangan sampai lagi nanti orang luar. Tapi kita tidak bisa membendung ini. Namanya online ya. Iya. Tapi dengan itu kita bisa Mempermudah. Iya, beri kesempatan loh itu pemerintah dalam hal ini. Pemerintah Pemprov kan. Nah, kesempatan ini gunakan. Ya memang orang mau CPNS kan memang belajar bukan Iya, nasib-nasib. iya, kan. betul. Iya, betul. Nah, itu ya. Mudah